Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau Ya, sudah Pak. ada izinnya, Siap, Pak. sesuai dengan ketentuan, Ya, saya Pak. minta di stop. Siap. Tanggung jawabnya ya? Bukan pemilik ya? Pemiliknya Pak Krisno. Di bapaknya. Ini kita menyikapi merespon dari pengaduan masyarakat kepada Bapak Menteri kemarin pagi di bandara untuk meninjau langsung seperti apa sih sebetulnya pelaksanaan kunjungan budidaya di tempat ini. Karena kita menjaga jangan sampai menurut Permen 26 jadi pencemaran sumber ikan. Ada keberadaan budidaya ini berimbas atau berdampak kepada ada kelompok masyarakat yang lain. Nah ini yang mau kita kritisi. Nah berbicara penutupan itu menjadi kewenangan daerah. Tapi dalam konteks Permen 31 mengacu pada Permen nomor 5 sebetulnya pada saat pembudidayaan tidak ada CBIB, IPA-nya tidak berjalan, kita KKP punya kewenangan untuk menghentikan sementara kegiatan. Saya sudah dapat laporan, Mas. Ini dari berapa banyak karang yang sudah ada, kemudian pemasangan pipa ikan jauh di bawah. Itu Pak. Setahu saya itu dari hidup Pak pernah keluarkan izin untuk melakukan ini. Setahu saya. Diutamakan kita untuk pengambilan air, mengambilnya dari laut itu belum ada izin. Jadi teman-teman KLHK sudah sepakat sudah tidak akan pernah keluarkan amdal kesehatan kalau belum ada PKP. Ya, ibaratnya begini, sampean mau bikin paspor masukkan dasar Oko, KTP atau AP. Nah, TRL itu KP itu KTP ini. Nah, yang keluarkan paspor itu isi. Saya selaku dirjen perikanan budidaya, saya juga melihat salah satu kepala balai yang ada di wilayah Jepang itu salah satu untuk CBIB itu yang pertama adalah terkait dengan lokasi, sempadannya sudah betul apa betul, itu yang paling pokok. Yang kedua, kalau sudah betul, bagaimana tata kelola di tambaknya, bagaimana gudang, bapak gudang pakan dan seterusnya. Sebelum ke tambak itu apakah punya kandor? Kemudian bagaimana setelah itu sebelum dilepas lagi ke laut, apakah ada pengelolaannya, IPAL dan seterusnya. Kemudian tata kelola di tambaknya, ini kan menggunakan pedal wheel, menggunakan obat-obatan, ya gitu. Nah, KKP saat ini sedang mengusung konsep ekonomi, di mana ekologi itu menjadi panglima. Kalau ekonominya terus begitu, tapi ekologinya dilimpahkan, apa yang akan terjadi? Anak cucu kita tidak pernah akan bisa menikmati sumber daya alam, ya khususnya sumber daya udang 5, 10, 20, 50 tahun ke depan. Baik Pak Sugeng, kita mungkin bisa diajak. Ini tempat taman-taman kecil mas. Ketiga masalah karang yang merusak itu 3 tahun. Saya mulai terkotek-kotek gara-gara lihat ini terus kemudian pasang pipa ini dan tadi datang ini karang-karang itu yang pasang ini 3 poin urusan. CPIP-nya belum di ya mas? Belum ya? Ya. Nah ini dari pantai ke Bakau ini berapa panjang? Berapa? 150-an. 150-an. 200 start dari sini Pak. Start dari sini ya. Harusnya sempadan pantai itu dihitungnya dari Bakau. Kalau di Bakau di sini harusnya petakan tambak ini minimal 150 petakan. Baru dibikin tambak. Itu poin. Ya. Dengan kehadiran tambak yang berdekatan atau boleh dibilang nempel dengan mangrove dan seterusnya, ini akan mempengaruhi keberlanjutan dari si mangrove. Nah, Sugeng coba lihat di situ mungkin ada ikan gelodok apa dan segala macam. Kelihatan sepele kita tidak makan, tetapi di sini akan membuat keseimbangan ekonomi. Nah, kalau kemudian ada kepiting, ada apa, kalau kemudian ada begini, kita sering lalu lalang, banyak dibabat dan seterusnya, ini akan menjadi masalah. Itu dan otomatis nanti begitu ekologinya terganggu, ada ketidakseimbangan, yang lain-lain akan berdampak kepada laut. Ini lautnya. Ini apa nih Mas Sugeng? Ini pembuangannya Pak. Pembuangan dari semua itu masuk ke sini. Dari empat orang ini keluar ke sini. Langsung keluar sana. Ya, langsung ke laut. Terus saluran IPA-nya gimana Pak? Ya, masih BS ini. Masih belum standar. Karena ini bukan IPAL kata beliau. Nah, satu bentuknya, dimensinya harus benar. Ya, ini berapa ini dibandingkan dengan ini? Nggak akan terkejar. Gitu.
setiap saat kita boleh cek Pak. Betul nggak masih seperti yang di label? Kalau tidak dikasih izin kemudian beredar, Itu ilegal. undang-undang perlindungan. Ilegal. Ini harus dicek Pak. Ada paletnya apa enggak? Berapa ketinggiannya? Kalau ini dipaksakan dikasih, bukan dimakan oleh udang, tetapi dia akan larut ke dalam air dan akan merusak lingkungan. Ini contoh yang sepele. Kemudian ini nempel apa enggak ke tembok? Kalau ke tembok itu nanti dingin masuk ke dalam airnya sehingga dia kena jamur, kena bakteri segala dikasihkan ke udang, udangnya penyakitan. Penyakit ini kemana-mana. Ini adalah kita harus mengamankan konsumen. Jadi masalah udah banyak amat aturannya. Ingat, penyakit itu bukan hanya ikan atau udang yang dipelihara, tetapi kepada pekerja, kepada manusianya juga, begitu. Kemudian pengelolaan limbahnya tadi, kalau Bapak kan hanya mengatakan 6x200 saja tanpa ada aerasi, apa segala macam, begitu. Ini kita cek pengelolaan lingkungannya gimana. Tadi banyak sekali dekat nempel dengan mangrove kan begitu. Mungkin mohon maaf pada saat pemasangan ada mangrove yang dipotong, ditebang dan seterusnya. Kemudian pelatihan, ada nggak dari si pembudidaya atau CP atau PT ini meningkatkan kapasitas capacity buildingnya. Kemudian selanjutnya adalah pendokumentasian. Apakah semua kegiatan mulai tahun 2017 atau 16 sampai sekarang dicatat apa enggak? Kalau tidak ada Pak, walaupun Bapak bilang saya betul ngasih ini, mana dokumentasinya? Kalau tidak ada, maka belum bisa memenuhi kriteria cara budidaya ikan yang baik. Dan PSDKP mengawal terkait supaya Bapak patuh pelaksanaan lapangan. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 19 April 2023, jajaran Kementerian Kelautan Perikanan, saya Dirjen PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bersama dengan Dirjen PRL, Pengelolaan Ruang Laut, Bapak Victor Gustav Manovo, dan juga Dirjen Perikanan Budidaya, Bapak TB Heru. Kami melaksanakan kegiatan pengawasan, sidak langsung ke salah satu tambak budidaya yang berada di daerah Kabupaten Jepara, tepatnya di Karimun Jawa. Ini merupakan respon cepat atas penyampaian perwakilan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Bapak Menteri Kelautan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, pada saat tiba melaksanakan kunjungan kerja di Bandara Karimun Jawa. Jadi kami langsung melaksanakan kegiatan, melaksanakan pengawasan di lapangan. Dan pada kesempatan ini, hasil pengawasan kami di lapangan, kami mendapat kesimpulan bahwa dalam konteks pengawasan untuk kepatuhan pelaku usaha budidaya, kita mendapatkan bahwa kebenaran CBIB tidak dilaksanakan baik oleh pelaku usaha dan juga belum memiliki sertifikat CBIB, cara budaya ikan yang baik. Kemudian yang kedua, ditemukan juga adanya pelanggaran terkait pembangunan IPAL yang belum dibangun oleh pelaku usaha, dan juga ditemukan adanya indikasi pencemaran lingkungan sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pesisir. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan pipa intake yang akan masuk ke tambak udang yang seharusnya memiliki izin PKPRL, ini belum diurus karena memang perizinan yang lain juga masih berproses. Kemudian yang kedua adalah bagaimana output daripada air yang digunakan, karena tidak memiliki IPAL yang memadai sehingga kualitas air yang kembali ke laut juga tidak steril, sehingga mempengaruhi habitat atau ekosistem yang ada di wilayah pesisir, di mana karang, kemudian habitat biota laut yang ada di pesisir juga terganggu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga kawasan mangrove yang ada di pesisir ini yang seharusnya bisa dijaga oleh pelaku usaha, namun kita lihat bersama banyak para mangrove yang sudah dibabat hingga ekosistem dan biota yang berada di pesisir sangat terganggu. Setelah tadi kami melihat langsung ke lapangan, jelas yang pertama pihak pembudidaya setempat yang kami lakukan pengawasan belum bisa menunjukkan bukti sertifikatnya, sehingga saya bisa katakan pembudidaya ini yang ada di wilayah Karimun Jawa di tempatnya Pak
Pak Sutrisno ya begitu, ini belum memenuhi 17 kriteria cara budidaya ikan yang baik dan benar. Karena mengacu kepada komitmen di tanggal 1 November 2022 yang diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Namun demikian, hari ini kita temukan sertifikat CBB tidak ada, secara visual belum memenuhi CBB, dan juga PRL menemukan belum ada PKKRL, dan juga indikasi terjadinya pencemaran sumber daya ikan. Tindak lanjutnya, kita akan melaksanakan penerapan sanksi administratif bekerjasama dengan Pemda Jawa Tengah dan juga Kabupaten Jepara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.